أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama persembahkan hanya untuk Allah. Atas takdir serta pertolongan Allah, hari ini 1 Syawal 1444 Hijriah, kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama merayakan sebuah hari yang sering disebut dengan hari kemenangan, hari kebahagiaan, hari keberuntungan semua umat Islam. Kebahagiaan, keberuntungan hari ini bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang penuh melaksanakan saum selama sebulan penuh selama Ramadan. Kebahagiaan hari ini juga dirasakan oleh orang-orang yang juga tidak melaksanakan saum. Bahkan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak melaksanakan saum sepertinya lebih kelihatan menunjukkan kebahagiaan mereka. Muncul orang Sunda mah disebut nu kitu teh lauk buruk milu mijah. Keun lumayan buruk-buruk ge lauk. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang rahimakumullah, jika setiap orang, terutama kita mukmin muslim, ditanya tentang tujuan hidup, pasti semua akan menjawab dengan jawaban yang sama. Ingin bahagia, ingin senang, ingin sukses, ingin untung. Cek urang Sunda mah hayang senang embung susah, hayang untung embung rugi, ingin bahagia. Semua orang sekali lagi ketika ditanya tujuan hidup pasti sama. Setiap orang yang berpikiran normal pasti mempunyai tujuan hidup yang sama. Ingin bahagia, ingin senang, ingin untung, ingin sukses. Pertanyaannya adalah, di manakah letak bahagia, sukses, untung tersebut? Paling tidak di zaman saat ini ada 3 golongan besar manusia tentang persepsi di mana letak bahagia, senang, sukses tersebut. Bagian yang pertama, sebagian orang menyangka bahwa senang, bahagia, sukses, untung tersebut ada dalam harta dan kekayaan. Ini golongan yang pertama. Maka
kita dapat menyaksikan dalam kenyataan, bahkan mungkin dialami oleh kita sendiri. Banyak orang yang hari ini habis-habisan, cek urang Sunda mah ti susut ti dungdung bebeakan, mencari harta kekayaan, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, bisaan jungkir balik, habis-habisan untuk memperkaya diri. Mengapa? Karena dalam pikirnya kalau hidup sudah kaya maka akan mencapai yang disebut dengan bahagia, senang, sukses tadi. Sekali lagi, ini yang pertama. Ada orang yang menyangka kebahagiaan, kesenangan tersebut terletak pada harta kekayaan. Maka kita dapat menyaksikan hari ini banyak orang yang habis-habisan mencari harta karena ingin bahagia. Ini yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Sebagian orang menyangka kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan tersebut terletak pada tinggi pangkat dan jabatan. Ini pun dapat kita saksikan dalam kenyataan. Bagaimana orang hari ini begitu sibuk, begitu habis-habisan. Bahkan sebentar lagi tahun pemilu. Sebentar lagi tahun pemilu kita saksikan bagaimana orang berebut pangkat dan jabatan. Ingin jadi ini, ingin jadi itu. Lihat oleh hadirin sidang rahimakumullah hari ini, banner, baligo, para caleg, para calon semua bertebaran, ingin punya pangkat dan jabatan. Mengapa? Karena dalam pikirnya sama yang tadi, ingin bahagia, senang, sukses, untung. Sebab dalam pikirnya, kalau sudah tinggi pangkat dan jabatan, maka akan tercapai dengan mudah kebahagiaan. Dua. Kemudian yang ketiga, ada sebagian orang yang menyangka bahwa letak kebahagiaan itu ada pada ketenaran, ada pada kesohoran, ada pada posisi public figure. Kita pun dapat menyaksikan ini hari ini. Orang begitu berbondong-bondong jika dibuka The Academy di Indosiar. Karena pikirnya seperti itu, kalau sudah terkenal, kalau sudah sohor, maka akan mudah meraih bahagia, senang, sukses. Jadi ustad oge sarua ayeuna teh. Sama. Hayang ingin jadi ustad terkenal karena apa? Memudahkan datang kebahagiaan. Niatnya juga sudah salah. Baik. Ada 3 golongan besar tadi hari ini. Ada yang menyangka kebahagiaan itu terletak pada kekayaan. Ada yang menyangka kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan itu pada tinggi pangkat dan jabatan. Ada juga sebagian orang yang menyangka kebahagiaan itu terletak pada ketenaran. Benarkah? Mari kita teliti. Mari kita lihat dalam kenyataan. Benarkah kekayaan itu akan menghantarkan seseorang menjadi orang yang bahagia, senang, sukses, bahagia? Ibu, bapak, hadirin sekalian sidang rahimakumullah. Jika ibu bapak menyaksikan di Sabtu dan Minggu, nusok disebut weekend, di tempat wisata, itu kebanyakan adalah orang-orang kaya yang sengaja mencari tempat makan, sekedar makan. Ini dipastikan di rumahnya tidak kurang sesuatu, tapi mencari tempat makan di tempat lain. Dipastikan ini tidak bahagia. Padahal kaya. Sakapeung mah meureun urang ge siga kitu. Ya. Kemudian kita juga dapat menyaksikan banyak orang kaya yang hari ini makannya saja sudah diukur. Nasi tidak boleh lebih dari sekian gram. Ini boleh, itu tidak boleh. Ieu menang, itu teu meunang. Pan sim kuring mah urang tongo, raos we tuang teh dina galeng jeung asin jeung sambal jeung jengkol jeung peuteuh raos. Tapi bagi sebagian orang yang kaya, hari ini banyak yang kaya makannya saja sudah dibatasi. Ini menunjukkan tidak bahagia. Jadi yang pertama dapat disimpulkan ternyata kekayaan bukan jaminan menghantarkan seseorang meraih bahagia, senang, sukses, untung. Kemudian yang kedua, benarkah kebahagiaan itu terletak pada tinggi pangkat dan jabatan? Mangga kita juga lihat kenyataannya hari ini. Bukankah hotel Prodeo? Barudak mau nyahoeun hotel Prodeo. Penjara bui.
Bukankah penjara hari ini justru dipenuhi oleh orang-orang yang tinggi pangkat dan jabatan? Orang-orang yang ditangkap KPK itu adalah orang-orang yang tinggi pangkat dan jabatan. Benarkah orang yang tinggi pangkat dan jabatan itu bahagia? Tidak semua. Tidak menjamin seseorang yang tinggi pangkat dan jabatan meraih bahagia. Terjawab sudah yang kedua pun. Kemudian yang ketiga, benarkah kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan itu terletak pada ketenaran? Kita lihat juga ari jalma anu terkenal, ibu, artis, senang hirupna, bahagiakah mereka? Bukankah banyak artis yang overdosis? Bukankah banyak orang-orang terkenal yang justru gantung diri? Ari jalma nu gantung diri senang? Justru tidak senang. Jadi yang ketiga pun menjadi jawaban bahwa ketenaran, kesohoran, menjadi public figure itu bukan jaminan mencapai kebahagiaan. Baik, hadirin sidang rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pertanyaan besarnya, dalam kekayaan susah diraih, dalam tinggi pangkat dan jabatan juga sulit, dalam ketenaran juga sangat sulit diraih kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, di manakah letak bahagia itu? Hadirin sidang rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab di surat Al-A'la di ayat ke-14 sampai ke-17 tentang di mana letak bahagia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Baik, hadirin sidang rahimakumullah. Kita lihat, kita periksa siapa orang-orang yang akan mencapai kebahagiaan sejati yang disebut oleh Allah di surat Al-A'la ayat 14 dan seterusnya ini. Yang pertama, kata Allah, orang yang akan mencapai kebahagiaan itu adalah qad aflaha man tazakka. Ini yang pertama disebut oleh Allah. Dipastikan akan mencapai kebahagiaan, dipastikan akan meraih kesuksesan, dipastikan akan meraih keuntungan. Siapa? Yang pertama kata Allah, man tazakka, orang yang berhasil tazakka, membersihkan diri. Jadi anu kahiji teh ternyata ibu-ibu lamun hoyong bagja senang sukses kudu daek jadi jalma kudu jadi jalma nu daek bebersih. Yang paling senang bebersih ibu atau bapak? Ibu-ibu. Bapak-bapak juga senang kalau ibu-ibu sudah bersih. Baik, ini yang pertama yang disebut oleh Allah. Jadi kebahagiaan itu akan diraih kalau kita menjadi orang yang bersih. Bersih apa? Bersih lahir, bersih batin, sehat jasmani, sehat rohani. Hanya nanti muncul lagi pertanyaan, mana yang lebih harus didahulukan? Apakah urusan jasmani atau rohani? Urusan lahir atau urusan batin? Kita pernah diajarkan oleh guru-guru kita sejak SD, ada sebuah peribahasa Latin, mens sana in corpore sano. Yang nanya ke sana, yang jawab ke sono. Sanes kata. Mens sana in corpore sano itu artinya di dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Benarkah peribahasa ini? Kapungkur masim kuring palawargi sarua katipu ku peribahasa ini. Seperti benar. Maksudnya kumaha? Maksudnya begini ibu bapak hadirin sidang rahimakumullah. Peribahasa ini menunjukkan bahwa kalau tubuh kita jasmani kita sehat, maka rohani kita pun akan sehat. Ternyata ini salah. Kita buktikan. Ibu bapak hadirin sidang rahimakumullah, uninga bangsat legeg nama koruptor. Kan bangsa kita mah pandai mengganti istilah. Koruptor, gagah kan namanya.
Padahal asli nama itu teh bangsat, garong. Bangsa kita itu paling pandai mengganti istilah. Maaf, dulu mah istilahnya punten-puntennya bilih rada kasar. Kapungkur mah istilah nate disebutna bondon, ubrut, ucing gering. Sekarang mah diganti istilahnya PSK, gagah. Jadi kalau ditanya, nah apa pekerjaan ibumu? Alhamdulillah, pun biang mah PSK, penjual sangu koneng. Bangsa kita paling pandai mengganti istilah. Baik, ibu bapak hadirin sekalian sidang rahimakumullah. Bangsat, garong, maling. Mengapa dia bisa memaling, bisa maling, bisa ngagarong? Sebab dia sehat jasmaninya, tapi dipastikan dia sakit rohaninya. Jadi peribahasa tadi dipastikan salah. Mana yang harus didahulukan? Tentu rohani dulu, ruhiyah dulu. Ketika ruhiyah ini sehat, maka jasmani akan ikut sehat. Kita buktikan dengan contoh lain. Ibu bapak kenal dengan Syekh Ahmad Yasin? Mungkin ada yang tahu Syekh Ahmad Yasin siapa? Allahu yarham, sudah tidak ada. Beliau adalah pimpinan Hamas Palestina yang lumpuh total, kesana kemari dipakai kursi roda, lumpuh jasmaninya. Tapi sekali beliau takbir Allahu Akbar, maka ribuan pemuda Palestina akan bangkit bergerak dengan gerakan intifada untuk melawan kezaliman tentara Israel laknatullah alaih. Orang-orang yang normal, sehat jasmaninya digerakkan oleh Syekh Ahmad Yasin yang lumpuh total. Mengapa bisa demikian? Karena Syekh Ahmad Yasin sehat ruhaninya, sehat ruhiyahnya. Jadi mana yang harus didahulukan ibu? Ikut pengajian di Qudwah atau senam dulu di Borma? Mana Pak nu kedah dipayunkeun? Ngadamel jadwal badminton jeung futsal unggal minggu atau ikut kajian tafsir hadis di Qudwah? Harus seimbang. Dahulukan dulu urusan ruhiyah, nanti urusan jasmani bakal nuturkeun sehat. Ini yang pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Dipastikan akan meraih kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan orang yang bisa membersihkan dirinya. Bersihkan ruhiyah kita. Saum satu bulan kemarin Ramadan penuh, itu adalah salah satu sarana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri kita. Baik, kita singkat. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan meraih kebahagiaan itu adalah wa zakaros marabbihi, adalah orang yang selalu zakar, selalu berzikir. Berzikir kepada siapa? Tentu isma rabbihi, atas nama Allah Robnya. Cek ibu teh cek bapak da abdi ge ustaz tukang zikir tiba heula ba'da salat suka baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Benar, itu zikir, zikir lisan eta mah Bu. Pertanyaannya, makna zikir yang sebenarnya itu apa? Zikir itu artinya adalah ingat, sadar. Artinya orang yang zikir adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan kesadaran. Sadar tentang apa? Sadar bahwa hidup ini sementara, dan sadar bahwa hidup hari ini akan dimintai pertanggungjawaban di lantai pengadilan Allah nanti. Ini zikir tingkat tinggi. Jadi seseorang yang ahli zikir adalah seseorang yang hidupnya selalu dipenuhi dengan kesadaran. Sadar bahwa hidup ini sementara, dan sadar bahwa seluruh rangkaian episode kehidupan kita hari ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di depan Allah. Dari perkara-perkara yang kecil sampai perkara yang besar, semua akan dibuka nanti di hadapan Allah. Cing Bu, perkara kecil, kicep mata, kedip mata,
Ini seperti kecil, dan memang kecil. Maksud teh urusan kicep soca wae ge nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, ieu mah ngiceupna kieu, nah ieu mah pedelengna kieu, semua ada hisabnya di depan Allah. Bahkan ada yang lebih kecil dari kedip mata. Ada yang lebih kecil dari kedip mata. Apa? Lintasan hati. Kata Allah di surat Al-Adiyat, wa hussilama fis sudur. Nanti di akhirat Allah akan hussila, membuka semua isi-isi dada manusia. Ibu yakin caroge ibu bogoh ka ibu, dari mana tahu itu? Tahu cenah da sok masihan wae resiko ka abdi. Bener Pak, masihan resiko teh tanda cinta? Belum tentu. Nanti oleh Allah mah hussila ma fis sudur, semua akan dibuka. Oh nya salila ieu teh si bapa teh sumput salindung, nanti mah moal bisa disumputkeun Pak. Tidak seperti nomor WA yang mudah disembunyikan. Punten, Rini diganti jadi Roni ngaranna. Nanti mah di hadapan Allah dibuka semuanya. Begitupun sebaliknya ibu-ibu, di hadapan suami, nanti semua akan dibuka. Wa hussila ma fis sudur. Semua isi-isi dada manusia itu akan dibuka. Oleh karena itu, yang kedua, jika ingin menjadi orang yang bahagia, senang, sukses, jadilah orang yang selalu berzikir. Maksudnya adalah orang yang selalu dipenuhi dengan kesadaran. Hidupnya selalu hati-hati. Mun ngomong henteu asbun, asal bunyi, henteu asda, teu asal disada. Begitupun dalam tingkah paripolah sehari-hari pun tidak sembarangan. Karena memang sejatinya berpikir bahwa ucapan dan apa yang dilakukan hari ini di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini zikir level paling tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang terakhir, yang ketiga kata Allah, siapa orang yang layak mendapatkan kebahagiaan adalah fasolla, orang yang menegakkan sholat. Ibu dan bapak akan protes, kan saya dari kecil sampai hari ini tidak pernah lepas sholat, tapi kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan tidak kunjung juga datang. Berarti ada masalah di 2 poin. 1, tentang persepsi bahagianya itu sendiri. Pancek urang mah nu disebut bahagia teh gedong sigrong, mobil weuteuh, duit merekis, dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang bersifat materi, itu bayangan bahagia kita, persepsi kita. Bahkan ketika berdoa dengan doa sapu jagat yang diajarkan Allah di Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika ibu menyebutkan fid dunya hasanah, rata-rata bayangannya adalah uang. Padahal Imam Al-Marogi menyebutkan fid dunya hasanah dalam doa sapu jagat yang biasa kita baca itu kandungannya satu pun tidak menyebutkan tentang materi, tentang uang. Apa kandungannya? Ada 4 kandungan kata Imam Al-Marogi di fid dunya hasanah pada doa sapu jagat yang biasa kita baca. Yang pertama adalah al-afiyah, kesehatan lahir dan batin, yang tadi yang pertama. Jadi jika seseorang sudah sehat lahir dan batin, dia sejatinya sudah mendapat fid dunya hasanah. Kemudian unsur yang kedua fid dunya hasanah itu adalah almar'atus solihah. Siapa bu? Ibu-ibu yang solehah. Ini adalah fid dunya hasanah. Atau secara luas diartikan pasangan hidup yang soleh solehah. Mun ibu ayeuna kagungan caroge, punya suami yang taat beribadah, tidak pernah tertinggal sholat berjamaah, suka hadir ke pengajian, walaupun penghasilannya pas-pasan,
ibu jangan pernah berpikir untuk mengganti suami ibu. Karena itu sudah fid dunya hasanah. Rezeki terbaik dari Allah. Begitupun kita Pak, bapak-bapak yang sudah punya istri, yang sudah taat kepada bapak, sudah menjalankan 5 waktu, saum Ramadan, taat kepada bapak, suka hadir ke pengajian, jangan pernah berpikir untuk mengganti mereka. Kalau berpikir untuk nambah boleh, ari kawanina gede mah mangateh teuing. Ini fi dunya hasanah yang kedua. Fi dunya hasanah yang ketiga adalah al-auladul abror, anak-anak yang soleh-soleha. Ini luar biasanya cerdasnya Imam Al-Maroghi. Jadi kalau kita semua para orang tua berkeinginan mempunyai anak yang soleh-soleha, tapi sementara kitanya tesoleh-tesoleha, ini suatu hal yang mustahil. Maka kata Imam Al-Maroghi, kalau ingin mempunyai al-auladul abror, anak yang soleh-soleha, solehkeun heula diri urangna, indung bapana. Ari kabudak ngaji indungna jeung bapana anteng dina sinetron jeung Persib. Moal soleh budakna moal. Babarengan so. Yang ketiga baru yang disebut fid dunya hasanah itu adalah al-ilmu wal ma'rifah, pengetahuan agama, sehat atos lahir batin, istri soleh soleha, suami istri soleh soleha, anak-anak juga sudah soleh soleha, ngan saimah belet kabeh. Maka ini belum mendapat fid dunya hasanah. Mari penuhi kajian di masjid. Mari hidupkan kembali kajian-kajian Quran di masjid-masjid kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang al-ilmu wal ma'rifah yang disebutkan Imam Al-Maroghi. Jadi yang ketiga tadi, kebahagiaan itu akan diraih kalau fasolla, kalau kita menjadi orang yang istiqomah mendirikan sholat. Pertanyaannya yang tadi, abdi teh ustad ti leuletik sholat tapi bahagia can datang wae, bisa jadi persepsi bahagianya yang salah. Nu disebut bahagia teh lain eta, lain sekedar urusan materi, tapi yang paling mahal adalah ketentraman hidup. So, ku para ibu taros ke para bapak. Tempat yang paling menenangkan adalah masjid. Saksikan di hari Jumat. Saking tenangnya, maka dari awal sampai akhir nyaris tak terdengar suara khotib. Saking tenangnya di masjid. Keur asup ka masjidna salah doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Diuk di sisi nyarande, asena tarik, khotibna aki-aki. Hadirin sidang Jumat rahimak beuki tibra. Benarkah masjid ini tempat ketenangan? Benar, sudah buktinya itu. Baik. Di manakah letak bahagia yang tadi yang ketiga dalam sholat? Persepsi tentang bahagianya ini yang harus kita samakan, yang harus kita perbaiki. Jadi lain dina urusan materi, ibu bapak hadirin sidang id rahimakumullah. Bukan urusan materi saja. Sekali lagi, benarkah sholat kita ini akan menghantarkan pada kebahagiaan, kesenangan? Yang kedua, periksa sholat kita. Kalau tadi yang pertama, persepsinya harus disamakan tentang bahagia itu bagaimana. Yang kedua, mari kita periksa sholat kita. Jangan-jangan ada yang salah dari niatnya, jangan-jangan ada yang salah dari kaifiatnya, bacaannya, gerakannya. Ibu bapak sok ngahaja datang ke ustad teu tad cing pang marioskeun sholat ibu tos leres teu ti takbiratul ihram nepi ka salam teh. Sepertinya jarang, langka, bahkan mungkin tidak ada. Rasaan tegas bener we salatnya dari dulu sampai sekarang. Pantesan bahagianya yang tadi belum diraih karena kita belum memeriksa salat kita. Periksa, sudah benarkah salat kita? Termasuk nanti periksa benarkah salat yang kita dirikan itu berefek dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah sudah janji Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Lolobana mah STMJ. Salat terus maksiat jalan. Lolobana masih kayak gitu. Usum
Kan umat Islam Indonesia mah kitu usum-usuman, musim-musiman. Ini seperti yang pernah disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis hasan tentang generasi imma'ah. Kata Rasulullah, janganlah kalian menjadi generasi imma'ah. Para sahabat bertanya, apa ya Rasul generasi imma'ah? Generasi imma'ah teh seperti ini kata Rasul. Jika orang-orang berbuat baik, engkau pun berbuat baik. Jadi lamun usum berjamaah, usum kelas tahsin sarerea ngilu tahsin, usum latihan panahan ribut kabeh milu panahan. Tapi yang kedua kata Rasul, lamun nulain zolim berbuat maksiat milu maksiat. Jadi generasi angin-anginan, usum nyetadion KGBLA kabeh. Nepi ka poho magrib jeung isya. Tapi cenah tadi teh sok salat nya kakapeungan teh anu tadi usum-usuman. Mun ceuk urang Sunda mah kitu tah, generasi miyuni pucuk awi. Pucuk awi, angin ka kidul milu ka kidul, angin ka kaler milu ka kaler, kumaha ramena we. Sok sakedeung deui usum pemilu. Usum hideung milu hideung. Usum beureum milu beureum, usum hejo milu hejo. Kumaha ramena we abdi mah. Tah nu kitu ngaranna kata Rasul namanya generasi imma'ah. Bahaya. Harus seperti apa? Harus jadi generasi izzah. Yang seperti apa generasi izzah? Yang tadi. Jadi imannya bukan iman suasana, bukan keimanan kondisional, teu usum-usuman, istiqomah. Nah, orang-orang yang fasola menegakkan sholat dengan benar, niatnya benar, lurus, kaifiatnya juga diperbaiki, dimirip-mirip, dipersis-persis seperti sholat Rasul, maka sholat seperti inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sholat mah luar biasa, ibu bapak hadirin sekalian. Tata cara memerintahkannya saja sudah beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau saum kan Allah titip ke Jibril sampaikan ke Muhammad SAW. Ibadah yang lain demikian. Tapi sholat mah Rasul SAW-nya yang diundang kemana? Ke Sidratul Muntaha, ke tempat tertinggi untuk menerima perintah sholat. Ini saking luar biasanya ibadah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang rahimakumullah. Sekali lagi, 3 indikator, 3 unsur kebahagiaan yang dijanjikan Allah di surat Al-A'la ayat 14 dan seterusnya tadi. 1. Jadilah orang-orang yang senantiasa membersihkan lahir dan batin. 2. Jadilah orang-orang yang selalu berzikir, yang hidupnya selalu dipenuhi dengan kesadaran. Yang ketiga, jadilah orang-orang yang senantiasa memperbaiki sholatnya. Maka dipastikan kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki akan menjadi milik kita insyaallah. Hadirin sidang rahimakumullah, demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan Id tahun ini di Masjid Qudwah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk mengusahakan diri menjadi orang-orang yang 1 siap membersihkan diri, 2 tadi menjadi orang-orang yang senantiasa memenuhi hidupnya dengan kesadaran, dan yang ketiga siap menjadi orang-orang yang memperbaiki sholatnya dan mengimplementasikan nilai-nilai sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya haturkan doa tahniyah seperti yang diajarkan para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan sebulan yang lalu ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.